kita mulai saja. Silahkan seluruh peserta untuk dapat mengisi absen di link chat yang telah kita share. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.43, maka sambil menunggu yang lain, kita langsung saja mulai acara. Untuk kepada seluruh peserta, kami mohon untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan nanti berakhir pukul 11 dan jangan meninggalkan ruangan Zoom karena kita akan mengadakan foto bersama dengan menampilkan background yang telah kita share. Nanti akan kami share juga link backgroundnya. Kemudian jika tidak ada yang memiliki nomor rekening, kemudian nanti bisa diisi karena memang semua harus pencairan bantuan pulsanya harus diberikan secara non tunai. Jadi kami mohon untuk memberikan nomor rekening kalau bisa sesuai dengan nama peserta yang mengikuti Zoom hari ini. Karena pemateri kita sudah berada bersama kita pada hari ini, maka kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Air hujan masuk tempayan, musim hujan telah bersemi. Assalamualaikum hadirin sekalian, semoga mendapat manfaat pada acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam Riau Unggul. Selamat datang dalam acara sosialisasi literasi hukum bagi pelaku usaha tahun 2022. Acara ini ditajak oleh UPT Pelatihan Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau. Kemudian sosialisasi literasi bagi UKM sebagai langkah awal memberikan literasi terkait berbisnis bagi para pelaku usaha dan mendorong UMKM untuk naik kelas. Juga pemahaman tentang tata cara dan manfaat legalitas usaha bagi para pelaku usaha. Selain itu, untuk melindungi UKM dari wan prestasi dalam menjalankan kemitraan dengan sesama pelaku usaha dan juga memberikan pemahaman tentang pentingnya perjanjian kontrak dalam menjalankan usaha bagi pelaku usaha. Acara ini dapat disaksikan secara daring melalui virtual account Cloud Meeting yang juga nanti disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Provinsi Riau. Perkenalkan, saya Mika Melina Harap sebagai moderator acara ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai kunci utama berbisnis dapat berjalan bagi UKM, pemerintah menyediakan izin usaha melalui NIB atau nomor induk berusaha sebagai bukti legal bagi UKM dalam berusaha yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memberdayakan UKM dalam menjalankan bisnisnya. Di sisi lain, pelanggaran hukum kerap terjadi pada hak kekayaan intelektual terhadap merek, hak cipta, desain industri, paten, dan rahasia dagang. Sosialisasi literasi hukum kali ini akan membahas tentang haki dan legalitas usaha bagi usaha kecil menengah. Acara akan diisi oleh 3 orang narasumber, yaitu Bapak Muhammad Arif dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, Bapak Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UKM, Bapak Putra Glora SEMM, serta Bapak Tenaga Pendamping yaitu Bapak Jatri Sarmawi SPSI. Yang nantinya mereka akan menyampaikan materi serta berdiskusi terkait dengan literasi hukum. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan pada hari ini, marilah kita sekejap menundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dapat duduk dalam posisi tegak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, tanpa memperpanjang pembukaan kita pada hari ini, di sini telah ada bersama kita Bapak Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Bapak Putra Glora. Selamat pagi, Bapak. Halo? Selamat pagi, Bu Mika. Ya, selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat? Tapi Alhamdulillah. Oke, terima kasih, Bapak. Untuk materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Putra Glora, kami persilahkan kepada Bapak untuk share screen atau materi yang ingin disampaikan. Terima kasih, Bu moderator kita Mika Melia Parahap yang cantik cerita pada pagi hari ini. Terima kasih, yang Pak. biasa membawa kita pada pertemuan sosialisasi literasi hukum bagi pelaku UMKM dalam keadaan sehat walafiat semua. Pertama-tama saya menyapa yang saya hormati Bapak Muhammad Arif dari Kementerian Hukum HAM Provinsi Riau serta narasumber Jeffrey Sarmawi SPPI pendamping. Adapun tema yang sampai pada hari ini tentang sosialisasi literasi hukum bagi pelaku UMKM. Sebelum saya masuk ke materi kebijakan dan dukungan provinsi terhadap UMKM dan koperasi, terlebih dahulu sebagaimana tadi saudari kita moderator membawakan pantun, tak elok pula kiranya kita di tanah bumi Melayu tak melayangkan satu pantun. Mencari timba si anak darah, di bawah sarang burung kedua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Baiklah, pada sesi pertama dengan materi kebijakan dan dukungan provinsi terhadap UMKM Provinsi Riau, saya pun lupa untuk menegur serta Bapak Ibu peserta sosialisasi literasi hukum bagi pelaku UMKM. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak.
materi kebijakan dan dukungan provinsi terhadap UMKM dan koperasi di Provinsi Riau. Adapun pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah di Provinsi Riau merupakan salah satu komitmen dari pemerintah. Sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi COVID-19 maupun pasca COVID-19. Dari UMKM memegang peranan penting terhadap pertumbuhan PDB dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan kerja nasional. Bayangkan Bapak Ibu peserta sosialisasi pagi ini, begitu besarnya kontribusi kita UMKM terhadap penyerapan pendapatan domestik bruto kita mencapai 61% dari usaha yang kita lakukan, yaitu UMKM, serta 97% yang bisa disumbangkan terhadap lapangan pekerjaan nasional secara nasional. Serta pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 hingga sekarang berdampak begitu besar kepada dunia usaha UMKM. Adapun data survei Kementerian Koperasi dan UMKM kepada 195.999 UMKM dan berdampak sebagaimana 23,19% UMKM mengalami penurunan omset usaha. Ini ditandai Bapak Ibu pada masa tahun 2020 kita dilanda oleh musibah pandemi COVID-19. Berarti memang kita menyadari usaha UMKM serta koperasi mengalami dampak yang begitu besar bagi kita. Tidak hanya untuk omset, tetapi di segi mata pencaharian yang lain pun itu mengalami gangguan pendapatan. Yang kedua, sebesar 19,50% terhambat distribusi. Ini jelas pada tahun 2020 bagaimana kita mau mendistribusikan dari apa yang kita usahakan. Pada tahun 2020 kita dilanda COVID, jangankan untuk mendistribusikan, kita pun untuk keluar rumah terbatas dengan berlakunya PPKM. Selanjutnya sebesar 19,4,5% mengalami kendala permodalan. Menurut survei Bank Pembangunan Asia (ADB) menunjukkan kontribusi yang sama, tapi dibandingkan dengan kementerian lebih besar lagi yang dihasilkan oleh Bank Pembangunan Asia, yaitu sebesar 30,5% UMKM Indonesia menghadapi penurunan permintaan domestik, sedangkan 48,6% UMKM tutup sementara. Sampai Oktober tahun 2023, data UMKM Provinsi Riau di tahun 2022 berjumlah sebesar 172.230 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini sumber data dari ODS Kementerian Koperasi dan UMKM yang meliputi untuk Kota Dumai dengan jumlah UMKM sebesar 34.041 pelaku. Sedangkan Kota Madya Pekanbaru sebesar 105.445 pelaku UMKM. Kepulauan Meranti 983 pelaku, Rohil sebesar 6.586 pelaku, Bengkalis 5.158 pelaku, Rohul 2.662 pelaku, Kampar sebesar 3.360 pelaku, Siak 1.126 pelaku, Pelalawan 2.130 pelaku, Inhil 7.229 pelaku UMKM, Inhu 7.240, Kuantan Singingi 2.786. Ini ditandai Bapak Ibu, masih banyaknya
data UMKM kita yang belum terinput ke dalam sistem OBDS Kementerian Koperasi UMKM. Dan pada permulaan yang disampaikan oleh saudari kita tadi, moderator Mika, masih banyak Bapak Ibu yang belum menerbitkan NIB, maka itu pada kesempatan ini kami menghimbau, janganlah kita sungkan-sungkan atau segan-segan untuk mengurus nomor induk berusaha, karena inilah dasar kita selaku pelaku UMKM untuk diakui usaha kita. Bukan hanya kami yang untuk menghimbau setiap kali pertemuan Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Jokowi, sering menghimbau para pelaku UMKM untuk segera membuat nomor induk berusahanya. Adapun bentuk kebijakan dan dukungan Pemprov Riau terhadap para pelaku UMKM ini dibuktikan pada tahun 2022 ini dengan adanya bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disingkat BPUMN dengan total anggaran sebesar 14.719.200.000 rupiah. Adapun peruntukan dari 12.266 pelaku UMKM, alhamdulillah sampai saat ini sudah terserap mencapai 80% dari anggaran yang disediakan. Di satu sisi masih banyak juga kendala yang ditemui di lapangan, khusus untuk BPUMN, antara lain nomor yang tak bisa dihubungi, alamat yang sudah berpindah tempat, dan sebagainya. Adapun nanti Bapak Ibu dalam pada pertemuan kita ini merupakan salah satu yang pernah entry data dulu di pada mata UMKM, ini bisa dipertanyakan nantinya kepada Bank Riau setempat. Berikutnya adapun dukungan Pak, mohon Pak izin Pak Putra untuk di-unmute, termute Pak. Suaranya tidak kedengaran Pak di kami Pak. Bentar, Pak. Tes. Masuk. Sudah Pak. Dari mana tadi biar diulang lagi, Kang? Dari BPUM Pak, bantuan hukum Pak terhadap pelaku usaha Pak. Baik. Adapun dukungan Pemprov Riau terhadap UMKM antara lain yaitu berupa bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah BPUMN Provinsi Riau dengan total anggaran pada tahun 2022 ini berkisar 14.019.200.000 rupiah. Diperuntukkan bagi 12.266 pelaku UMKM yang tersebar di 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Tapi sampai Oktober ini masih mengalami kendala-kendala yang berarti di lapangan, antara lain masih belum ditemukannya alamat sebagaimana yang di entry pada waktu pengentrian. Kedua, untuk nomor yang disampaikan itu setelah dihubung tidak bisa disambung lagi. Yang ketiga, mungkin adanya berpindah alamat atau tempat. Dan saya pada kesempatan ini, saya pun menghimbau kepada Bapak Ibu yang tergabung di dalam UMKM kita pagi ini, kalau seandainya kira-kiranya kita ada mengentry untuk mendapatkan bantuan melalui BPUM tahun 2022 melalui mata UMKM, segeralah Bapak Ibu untuk menanyakan ke Bank Riau Kepri pada kabupaten masing-masing, karena anggaran tersebut sudah dialokasikan ke Bank Riau setempat. Masuk ke dukungan kedua, bantuan bagi pelaku usaha mikro BPUMN tahun 2022 untuk Pekanbaru dengan target sebesar 1.692.000.000 rupiah diperuntukkan
sebanyak 1.410 pelaku mikro. Sedangkan untuk Kabupaten Siak dengan target 186 juta rupiah, diperuntukkan 140 pelaku mikro, ini pun terkendala belum terpenuhnya terserap. Bayangkan 140.000 UMKM pun belum bisa menyerap 100% dari bantuan yang disediakan oleh Pemprov Riau. Setelah itu ada Kampar ditargetkan sebesar 5.857.200.000 rupiah, diperuntukkan dengan 4.881 pelaku mikro. Adapun Pelalawan dengan target 144 juta dengan tujuan 120 pelaku mikro. Rohul 364.800.000 rupiah dengan tujuan UMKM 340 pelaku. Dumai biarpun kota kecil tapi mendapatkan target yang besar juga, yaitu sebesar 1.251.600.000 rupiah untuk 1.043 pelaku mikro. Bengkalis dengan anggaran yang ditargetkan sebesar 1.143.600 rupiah dengan tujuan 953 pelaku usaha mikro. Rohil 592.800.000 diperuntukkan bagi 494 pelaku mikro. Sedangkan Kuantan Singingi berjumlah 1.291.200.000 peruntukan 1.076 pelaku mikro. Inhu sebesar 1.370.400.000 ditujukan untuk 1.142 pelaku mikro. Adapun Inhil tak, kalau dilihat untuk Inhil tak sebanding dengan luas wilayah, inilah potensi keadaan kita Inhil. Hanya mendapat sebagian dari para pelaku UMKM 294 juta untuk pelaku 245 UMKM. Meranti 549.600 dengan tujuan 458 pelaku mikro. Sedangkan dukungan yang lain yang diberikan Pemprov Riau untuk koperasi UMKM antara lain peningkatan pelatihan. Adapun pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2022 ini antara lain untuk pelatihan peningkatan kapasitas koperasi dan untuk peningkatan pelatihan kapasitas koperasi angkatan pertama itu dengan total 30 peserta, ini alhamdulillah telah dilaksanakan. Sedangkan pelatihan perkoperasian juga telah dilaksanakan dengan total peserta 30 orang. Pelatihan koperasi lanjutan 30 peserta, alhamdulillah telah dilaksanakan. Adapun pelatihan perkoperasi lanjutan dengan 30 peserta sudah dilaksanakan. Berikutnya pada angkatan kelima dilakukan pelatihan perkoperasian 30 peserta. Angkatan ke-6 dilatih pelatihan peningkatan kompetensi manajer bagi koperasi dengan 30 peserta. Alhamdulillah ini dapat sertifikasi seluruhnya. Angkatan 7 yaitu pelatihan dan uji kompetensi bagi kasir 30 peserta. Alhamdulillah ini sertifikasi ketiga 30 peserta. Angkatan ke-8 latihan digitalisasi koperasi menuju koperasi berprestasi dan modern angkatan pertama
berjumlah 30 peserta. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita laksanakan pada kesempatan pelatihan angkatan pertama, yang sebagaimana kita dikasih bahagian oleh pemerintah pusat untuk satu koperasi yang telah disertifikasi melalui pelatihan yang kita laksanakan. Alhamdulillah, yang sebagaimana yang didamping oleh Pak Jatri untuk Rohul aja, target yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada kita melebihi kapasitas dan dari yang ditargetkan, yaitu alhamdulillah melebihi dari 10 yang telah bisa digitalisasi bekerjasama dengan BRI setempat. Angkatan 9, adapun angkatan 9 berbentuk pelatihan digital koperasi bagi koperasi berprestasi modern angkatan kedua sebesar 30 peserta. Masuk angkatan 10 yaitu digitalisasi koperasi menuju koperasi berprestasi modern angkatan ketiga. Angkatan 11 merupakan pelatihan tingkatan kapasitas koperasi angkatan kedua 30 peserta. Lanjut. Pelatihan kewirausahaan angkatan ketiga ini sudah dilaksanakan sebanyak 30 peserta. Angkatan ke-17 pelaksana pelatihan e-commerce peningkatan promosi dan pemasaran produk KUKM angkatan pertama. Ini alhamdulillah minggu kemarin baru selesai, sebanyak 30 peserta bekerjasama dengan salah satu UPT kita yaitu UPT Plut, Pusat Usaha Layanan Terpadu yang ada di Provinsi Riau. 18 merupakan pelatihan e-commerce peningkatan promosi dan pemasaran produk KUKM angkatan 2, 30 peserta. Alhamdulillah ini lagi berjalan. Satu sisi pelatihan literasi hukum angkatan pertama mode daring 30 peserta, ini yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Selanjutnya nanti di minggu berikutnya akan ada lagi pelatihan literasi hukum angkatan kedua metode daring dengan jumlah 30 peserta. Pelatihan literasi hukum angkatan ketiga mode daring 30 peserta. Penyusunan laporan keuangan UMKM metode daring 30 peserta. Dukungan pemerintah yang lain yaitu merupakan pelatihan manajemen bisnis dan keuangan angkatan 1. Minggu ini lagi berjalan dilaksanakan di UPT Plut. 24 pelatihan manajemen bisnis angkatan bisnis dan keuangan angkatan kedua metode daring juga nantinya 30 peserta. Peningkatan usaha UMKM angkatan 1 metode daring 30 peserta. Berikutnya peningkatan usaha UMKM angkatan 2 metode daring 30 peserta. Pelatihan manajemen bisnis keuangan angkatan pertama metode daring 30 peserta. Sekian dan terima kasih. Demikianlah paparan yang saya sampaikan khusus untuk kebijakan dan dukungan Pemprov Riau terhadap pelaku usaha kecil dan menengah provinsi serta koperasi yang ada di Provinsi Riau. Sebelum saya menutup, saya berpesan kepada Bapak Ibu pelaku usaha mikro kita, jangan segan-segan nanti menanyakan kesempatan ada pelatihan yang akan dilaksanakan, baik nanti di bungkus sate bang 3.000 sebungkus. 3.000 ya. Baik yang akan dilaksanakan oleh UPT pelatihan koperasi UMKM kita Pekanbaru maupun nanti yang ada di IPOK, yang ada di Plut, itu semuanya ditujukan untuk para pelaku UMKM kita. Gak apa-apa, udah kakak. Dan sebelum saya menutup, saya mengajukan ada kira-kira
pertanyaan yang akan disampaikan terhadap dukungan kebijakan dan dukungan kebijakan yang disampaikan Pemprov Riau untuk para pelaku UMKM kita. Oke, terima kasih Bapak Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UKM tadi telah menyampaikan materi tentang kebijakan dan dukungan provinsi terhadap para pelaku usaha dan tentunya juga kepada para gerakan koperasi. Tentunya hal ini menjadikan salah satu prioritas oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Samsuar, bahwa untuk menekan inflasi dan untuk meningkatkan perputaran ekonomi di Provinsi Riau melalui UKM adalah poin-poin salah satu prioritas yang dilakukan. Yang hal ini tentunya salah satu merupakan visi dan misi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau. Kepada seluruh peserta, jika ada yang ingin dipertanyakan, boleh mengacungkan tangannya atau memberikan emoticon raise hand, atau nanti boleh disampaikan melalui chatting jika ingin bertanya. Namun, karena ini metodenya daring, tentunya kita akan mendengarkan juga materi yang nantinya akan disampaikan oleh pendamping kita, Bapak Jatri, dikarenakan Bapak Muhammad Arif masih sampai saat ini belum bisa bergabung dengan kita. Beliau mendapatkan tugas ke luar kota, ke Pelalawan. Namun tentunya nanti diharapkan segera beliau dapat bergabung bersama kita dalam Zoom meeting hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami tunggu atau kita langsung saja kepada pemateri selanjutnya. Nanti kita akan melakukan diskusi secara paralel terhadap 3 narasumber yang hadir pada acara kita hari ini. Saya panggil Bapak Jatri Sarmawi. Halo Bapak Jatri, apakah sudah berada bersama kita? Alhamdulillah Bu, sudah Bu. Sekarang sudah di acara Bu. Iya. Hadir. Oke, kami persilahkan kepada Bapak Jatri untuk menyampaikan materinya. Tentunya Bapak langsung bisa share screen ya Pak, materinya? Ya Bu, siap Bu, siap. Oke, terima kasih kepada Bapak Jatri Sarmawi, pendamping kita dari Rokan Hulu, dari Provinsi Riau yang akan menyampaikan bagaimana sih kalau UKM ini ingin mengurus legalitas atau ingin berusaha, tentunya hal-hal atau ada aturan-aturan yang harusnya kita ikuti langkah demi langkah. Kepada Bapak Jatri Sarmawi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan terkait materi legalitas pelaku usaha mikro kecil dalam yang kita dengan tema sosialisasi literasi hukum bagi pelaku UMK. Baik, saya coba untuk men-screen daripada materi yang akan saya sampaikan. Izin Bu, kebetulan saya tidak nyimpan filenya di Dropbox, jadi bisa dibantu Kak Dini? Oke, Bapak, tunggu sebentar ya. Ya Bu. Baik, sambil menunggu daripada materi nanti akan di screen, materi yang akan kami sampaikan dalam hal ini yaitu terkait legalitas usaha bagi pelaku UMK. Secara sadar dan tidak sadar, legalitas ini merupakan suatu hal yang sangat fondasi, sangat fundamental bagi pelaku usaha yang memiliki usaha. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan banyak di antara sahabat-sahabat UKM menganggap bahwasanya legalitas ini bukan sesuatu hal yang penting. Padahal di balik itu semua,
legalitas usaha ini adalah merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi seseorang yang memiliki usahanya. Maka dari itu kami ingin menyampaikan kepada sahabat semua terkait pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro. Dalam hal ini menggunakan pendekatan berbasis risiko sesuai dengan PP 7 tahun 2021 tentang perlindungan dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Next. Adapun dalam Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu begitu banyak aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang sudah disederhanakan sedemikian rupa untuk memudahkan bagi pelaku usaha dalam berusaha. Salah satunya dari 11 klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, salah satu poinnya di sini adalah terkait tentang perizinan berusaha. Meskipun masih banyak hal-hal lainnya yang dibahas, tapi dalam hal ini kita konsen kepada salah satu klasternya adalah berkaitan dengan perizinan usaha. Next. Apa itu perizinan usaha? Maka dalam hal ini kita perlu pahami apa itu legalitas usaha. Tolong di ini kan Kak Dini. Oke, lanjut terus. Legalitas usaha dalam hal ini dapat kita pahami sebagai pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan yang berbentuk izin maupun tanda daftar usaha. Nah, jadi definisi legalitas usaha ini adalah pemberian legalitas kepada seseorang bahwa seseorang itu betul-betul atau benar-benar memiliki usaha yang sedang dijalaninya. Mengapa demikian? Karena syarat utama untuk mendirikan usaha itu seseorang pelaku usaha harus mendapatkan pengakuan. Dalam hal ini siapa? Dalam hal ini yaitu pemerintah selaku pemilik regulator. Nah, inilah hal yang mendasari kenapa setiap orang yang memiliki usaha itu wajib dan diharuskan memiliki legalitas usaha. Sebab melalui legalitas usaha ini, mengapa demikian? Karena perizinan legalitas usaha ini merupakan perizinan yang diberikan oleh pihak berwenang, dalam hal ini yaitu pemerintah selaku pemegang regulasi kepada penyelenggara usaha, apakah itu baik yang berbentuk PT, perseroan terbatas, atau CV, maupun perseorangan yang telah sah atau dianggap legal untuk menjalankan usahanya. Jadi dalam hal ini sahabat-sahabat pelaku UMKM yang mungkin yang hadir dalam hal ini itu wajib dan diharuskan memiliki legalitas usaha. Dan saya yakin dan percaya bahwasanya peserta yang hadir dalam Zoom meeting ini pasti sudah memiliki legalitas usaha. Bagi yang belum, nanti kita akan coba bantu untuk memfasilitasi agar mendapatkan legalitas usahanya. Kita akan bantu untuk mendapatkan NIB, yaitu nomor induk berusahanya. Next. Mengapa legalitas usaha itu penting? Maka dalam hal ini kami dapat menjelaskan yaitu dalam hal 6 poin. Yang pertama adalah untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Jelas, seseorang itu memiliki usaha diakui tentu butuh pengakuan. Pengakuan itu melalui apa? Ya, tentu saja melalui pemerintah selaku pemilik regulasi. Salah satunya adalah yang pertama itu. Yang kedua, untuk memudahkan dalam mengembangkan usaha. Dalam hal ini, setiap pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya ke depannya nanti, apakah dia bermitra dengan pihak lain, pasti pertama kali yang ditanyakan oleh mitranya adalah untuk development usahanya adalah pasti yang ditanya adalah terkait apakah sudah memiliki legalitas usaha. Tentu jangan sampai dengan tidak memiliki legalitas ini dapat menghambat daripada kemajuan daripada usaha kita. Yang ketiga adalah membantu memudahkan pemasaran usaha. Ini sudah sangat jelas. Mengapa demikian? Contohnya hari ini pelaku UKM itu diprioritaskan yang mana 40% anggaran APBD itu diperuntukkan untuk diberikan kesempatan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa di daerah. Nah, salah satunya yaitu tadi harus memiliki legalitas usaha. Selanjutnya yang keempat, akses pembiayaan yang lebih mudah. Jelas,
apabila Bapak Ibu semua atau sahabat-sahabat UKM ingin mengakses permodalan, apakah itu dana KUR, apakah itu dana-dana kemitraan, pasti yang pertama kali ditanya adalah nomor induk berusaha. Dalam hal ini SKU sudah tidak dianggap berlaku lagi, meskipun masih banyak masih juga bisa digunakan SKU, tetapi pemilikan nomor induk berusaha. Yang kelima untuk legalitas usaha. Yang keenam, kesempatan barang dan jasa pemerintah. Yang ini sudah sampaikan tadi. Terkait dalam hal ini, mengapa ini penting? Salah satunya mungkin di Provinsi Riau ada dana inflasi daerah, itu dan Provinsi Riau. Dasar untuk mendapatkan bantuan baik berupa dana inflasi buat usaha, yaitu apa? Nomor induk berusaha. Itu salah syarat utamanya agar seseorang mendapatkan pendampingan dari pemerintah, baik itu bantuan dana hibah berupa uang tunai ataupun berupa bantuan peralatan. Next. Kak Dini bisa di next. Nah, jadi legalitas usaha dapat kita pahami secara bersama bahwasanya merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seseorang ketika seseorang itu baik itu mengawali usahanya ataupun sudah menjalankan usahanya. Jika belum memiliki NIB, maka dengan itu disegerakanlah untuk memiliki NIB karena begitu banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita sebagai pelaku usaha untuk memajukan daripada usaha kita. Oke, lanjut. Sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Cipta Kerja terkait perizinan berusaha, dalam hal ini dalam pasal 6 Undang-Undang Cipta Kerja itu dibunyikan salah satunya adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Sebenarnya pemerintah berusaha kepada pelaku usaha ini bagaimana caranya usaha-usaha yang itu membentuk suatu sentra yang akan pada akhirnya nanti akan membentuk sebuah ekosistem. Itu sebenarnya tujuan daripada pemerintah, salah satunya untuk hadir di tengah-tengah daripada hadir di tengah-tengah kita sebagai pelaku usaha untuk membantu kemajuan usaha kita. Terkait pasal 6 ini, yang pertama adalah penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, tentu hal ini agak sedikit berbeda, yang mana di PP sebelumnya itu tidak menggunakan berbasis risiko, tapi yang hari ini kita menggunakan berbasis risiko, baik itu nanti risikonya rendah, menengah, atau tinggi, nanti dijelaskan di slide berikut. Kemudian penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha. Mengapa demikian? Yang sebelumnya mungkin seseorang itu dianggap legal dalam usahanya harus memiliki SIUP, SITU, TDP, dan lain sebagainya. Hari ini cukup dengan menggunakan nomor induk berusaha, yang lain-lainnya tadi tidak perlu dilengkapi lagi. Dengan NIB itu sudah cukup dimiliki bahwa seorang itu betul-benar memiliki usaha. Kemudian penyederhanaan perizinan berusaha dari lintas sektor. Kemudian penyederhanaan persyaratan investasi. Nah, ini adalah dalam pasal 8. Di dalam pasal 7, di ayat 1 dan ayat 7 Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana perizinan berusaha berbasis risiko itu dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Jadi, di dalam pembuatan nomor induk berusaha daripada sahabat semua, itu nanti akan tidak sama risiko daripada usaha yang satu dengan usaha yang lain. Contohnya,
Kalau dia kategorinya membuat usaha berupa keripik, tempe, peyek dan lain sebagainya, itu nanti kecenderungannya itu akan mengarah kepada risikonya rendah. Sedangkan nanti kalau dia menjahit, usahanya itu menjahit, mengubah suatu barang itu dari bahan baku menjadi barang jadi, ini nanti akan cenderung mengarah kepada menengah tinggi. Maka dengan itu diperlukan persyaratan-persyaratan lain yang harus dilengkapi agar seseorang itu memiliki NIB. Kemudian mungkin next Bu, sudah dijelaskan. Nah, dalam hal ini perlu saya jelaskan perbedaan antara perizinan berusaha yang berbasis risiko dengan perizinan berusaha yang biasa, yang sebelum terbit PP 5 tahun 2001 tetap penyelenggaraan perizinan berusaha. Kalau dalam PP 24 itu cukup kita buat NIB-nya, apa usahanya tinggal diklik-klik aja. Tetapi kalau untuk didasarkan pada risk based approach berbasis perizinan berusaha dalam berbasis risiko, itu nanti kita akan dihadapkan kepada pemilihan itu tadi standar ataupun persyaratan tidak akan sama antara satu dengan yang lainnya. Yang membedakan ini apa? Itu sudah termuat dengan keselamatan. Makanya ketika nanti orang ada pelaku usaha misalnya membuat rumah potong hewan, maka dengan itu NIB-nya pasti nanti akan diminta untuk ada lembar persetujuan untuk melengkapi dari dinas kesehatan, kemudian dinas lingkungan hidup, karena terkait limbah yang ada dalam ketika nanti motong hewan, mencucinya, airnya dan sebagainya macamnya, maka nanti akan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan lain. Karena itu cenderung kepada menengah tinggi. Next Bu. Nah, ini mungkin perizinan berusaha berbasis risiko dengan tingkatan baik itu risikonya rendah, kemudian menengah rendah, kemudian menengah tinggi, dan risikonya tinggi. Di situ sudah ada berbagai lembar persetujuan yang harus dilengkapi di dalam online single submission. Mungkin next Bu. Oke, ini dia perbedaan perizinan berusaha sebelum dan sesudah menggunakan berbasis risiko. Kalau sebelum itu dalam PP 24 tahun 2018, jadi cukup kita memilih list-listnya saja tanpa ada kita memilih risikonya. Yang terbaru dalam PP 5 tahun 2021, kita dalam memilih usaha itu disesuaikan dengan KBLI-nya dan kategorinya. Nanti risikonya akan mengikuti sesuai dengan tingkat risiko daripada usaha yang dimiliki oleh masing-masing pelaku usaha. Next Bu. Ini cakupan 16 sektor perizinan usaha dalam 18 KL, yaitu kementerian dan lembaga di dalam sistem perizinan yang terintegrasi, yaitu di dalam online single submission oss.go.id. Jadi sudah termuat 16 cakupan kementerian dan lembaga ini di dalamnya. Mungkin next Bu. Ini adalah alur proses penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko, yaitu dari pelaku usaha cukup permohonan perizinan usaha. Ini kalau secara manual ini biasanya seperti ini. Pelaku usaha itu datang ke kantor dinas DPNPST, nanti akan dibuatkan akun. Di sini nanti kita akan ada permohonan, di situ akan diisi, kemudian ada notifikasi permohonan kepada dinas terpadu, kemudian verifikasi permohonan nanti, baru nanti akan ada notifikasi dari perangkat daerah, kabupaten, kota, apakah disetujui, kemudian atau ditolak, atau kurang lengkap, nanti kita lengkapi lagi. Next Bu, ini alur. Oke, lanjut aja Bu, ini pengawasan perizinan usaha. Nah, ini dia. Dalam PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan dan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, ada sudah di sini tampak membedakan antara Undang-Undang 20 dengan PP 7, yang mana
kriteria daripada usaha kecil dan mikro itu sedikit terjadi pergeseran perubahan, yang mana mungkin di dalam Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM itu yang membedakan itu dari aset dan omsetnya. Jadi kalau sebelum adanya perubahan itu mikro itu kurang sama dengan 50 juta. Sedangkan untuk yang terbaru itu sudah dikatakan ini asetnya minimal memiliki 1 miliar di luar daripada tanah dan bangunan. Kategori kecil juga dari 50 juta sampai 500 juta, kemudian terjadi perubahan itu dari 1 sampai 5 miliar. Itu untuk yang di dalam PP 7 tahun 2021 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian, apa kemudahan dan dukungan pemerintah pusat bagi daerah dan daerah bagi UMKM? Salah satunya melalui sistem perizinan terintegrasi ini, sebagaimana diamanatkan dari PP 7 tahun 2021, diantaranya adalah diberikannya kemudahan dan legalitas bagi pelaku usaha, yang mana NIB ini sebagai basis tunggal. Jadi NIB itu, dalam NIB itu lebih simpel dia, yang mana kalau kita memiliki usaha lebih dari satu, cukup dengan memiliki satu NIB. Jadi NIB ini sudah seperti NIK, nomor induk kependudukan yang ada di KTP kita. Jadi kalau dulu mungkin usahanya ini buat lagi surat keterangan usahanya ini buat lagi. Nah, jadi kalau dalam hal ini, kalau ada kita memiliki 3 atau 4 usaha, cukup dalam satu NIB itu bisa dilampirkan di situ usaha apa saja yang sedang kita jalani, kita geluti. Kemudian produksi dan pembiayaan, jelas begitu banyak sekarang, begitu gencarnya, baik itu melalui perbankan, baik itu perbankan ataupun mungkin melalui dana kemitraan, untuk memberikan kemudahan dalam akses permodalan atau pembiayaan kepada pelaku usaha. Bahkan melalui Bank Riau Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, itu adanya pinjaman untuk pelaku usaha berupa ultra mikro, yaitu yang 10 juta ke bawah. Minjam 10, baliknya juga 10. Dan jangka waktu pembiayaannya selama 10 bulan. Jadi tidak ada bunga yang diberikan. Begitulah pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku usaha. Kemudian pemasaran dan pasar produksi. Dalam pemasaran, pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan bisa mengikuti LPSE di daerah kabupaten kotanya masing-masing dengan melalui LKPP, itu bisa mendaftar langsung tanpa harus yang sebelumnya kita tahu bahwasanya nanti kalau ikut pengadaan barang dan jasa nanti harus ada keluarga A, keluarga B, keluarga C. Sekarang tidak lagi. Jika dia memenuhi persyaratan, maka dia bisa mengikuti lelang tersebut dan diprioritaskan 40% dari anggaran APBD itu diperuntukkan kepada belanja itu kepada UMKM. Next, Bu. Nah, ini adalah program transformasi formal dalam usaha mikro. Nah, jadi dalam hal ini kita tidak dalam hal ini di tahun 2020 mungkin usaha informal itu ciri-cirinya itulah modal kecil dari ini. Dan hari ini kita berusaha untuk bertransformasi. Tentu untuk bertransformasi menuju scaling up UMKM naik kelas tentu banyak tantangan dan rintangan. Salah satunya inilah. Nah, untuk menjawab tantangan 4 hal ini yang sebelumnya sudah kita bahas. Kalau nanti permasalahannya di modal, pemerintah memberikan kemudahan untuk akses pembiayaan. Kalau nanti minimnya pendampingan, sudah ada pendamping profesional yang akan memfasilitasi usaha ibu bagaimana, apakah nanti kesulitan dalam legalitas usahanya, yang belum memiliki PIRT nanti dibantu PIRT-nya, yang belum memiliki halal nanti dibantu untuk mendapatkan halalnya. Next, Bu. Oke, ini dia. Untuk memiliki NIB, jadi daripada kita sahabat semua datang ke perizinan, kita sebagai pelaku usaha juga bisa membuat daripada NIB ini melalui cukup klik oss.go.id, cukup siapkan email, kemudian password dan nomor handphone. Kita nanti akan bisa membuat nomor induk berusaha secara mandiri. Itu bagi yang bisa. Next, Bu. Mungkin next. Nah, ini dia. Jadi kategori pelaku usaha di dalam pengumpulan single submission itu di dalam aplikasi OSS itu nanti setelah masuk
akan muncullah menu-menu seperti ini. Nanti apakah kita memilih UMK atau UMK. Kalau UMK ini hanyalah dia sifatnya itu orang persorangan, badan usaha, PT, CV, di situ dia. Nanti akan ada pembedaannya antara dilihat dari modalnya, asetnya. Kalau non UMK, nah ini nanti yang sudah besar dia nanti. Next, Bu. Nah, ini dia. Untuk mendapatkan hak akses melalui OSDG ID, ya, sahabat semua cukup mengunjungi OSDG ID, kemudian pilih menu daftar. Nah, setelah milih daftar, nanti kita suruh memilih apakah UMK atau non UMK, kan gitu. Biasanya kalau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini, kita nanti akan cenderung memilih kepada UMK dia, bukan non UMK. Kemudian kita melengkapi daftar, melengkapi data-data yang ada. Selanjutnya klik daftar, kemudian nanti setelah kita mendaftar akan ada notifikasi melalui email. Kita cek email, melakukan aktivasi, nanti kita akan diberikan username dan password. Username dan password yang akan digunakan untuk login ke OSS The Go ID. Next, Bu. Lanjut saja. Ini belum mendaftar. Nah, ini dia nanti tampilannya. Setelah kita nanti ini tampilannya nanti setelah diberikan username dan passwordnya, teman-teman nanti akan dihadapkan dengan ini. Apakah UMK atau nanti non UMK. Nah, biasanya kalau UMK koperasi yang asetnya di bawah 5 miliar ke bawah, nanti ini cenderung akan memilih yang sebelah kiri, yaitu usaha mikro dan kecil UMK. Tinggal klik aja pilih. Next, Bu. Nah, kemudian nanti akan masuk, akan melengkapi data UMK perseorangan di sini. Ini kalau nggak salah ini untuk mendaftar. Next, Bu. Next. Next saja. Terus, next. Nah, itu dia nanti. Next, Bu. Nah, setelah kita mendapatkan notifikasi melalui email, yaitu berupa username dan password, kita tinggal login aja ke OSS The Go ID. Next, Bu. Tinggal login dan masuk. Nanti teman-teman tinggal melengkapi persyaratan data yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nanti diikuti step by step sampai nanti kita membuat perizinan. Selanjutnya untuk bidang kuliner pada umumnya terdapat dua yaitu izinnya, yaitu izin usaha dan izin produk, yang mana itu tentu akan berbeda-beda. Next, Bu. Nah, ini dia. Kalau nanti untuk kalau nanti usahanya berupa pangan segar asal tumbuhan, itu PSAT, ya, kurma, kopra, biji lada, beras segala macamnya, itu nanti perizinannya PSAT, nanti ada sendiri-sendiri, Bu, Bapak Ibu. Kemudian pangan segar asal hewan PSAH, kemudian pangan segar asal ikan PSAI. Nah, ini SPPRT. Jadi untuk PIRT itu ada 2, Bu, perizinannya, Bapak Ibu semua. Yang mana itu untuk sertifikat produksinya, kemudian untuk usahanya. Makanya sekarang itu dikenal dengan SPPIRT, itu untuk izin PIRT bagi usaha kuliner, itu seperti itu. Kemudian ada izin MD dan ML. Ini contoh saja, meskipun sudah masih banyak contoh-contoh lainnya terkait legalitas usaha. Next, Bu. Next saja. Nah, NIB mungkin next saja. Nah, ini adalah contoh izin usaha. Kalau sahabat-sahabat semua yang sudah memiliki NIB, mungkin ini sudah tidak asing lagi, yang mana contoh daripada kepemilikan nomor induk berusaha seperti ini. Kemudian next, Bu. Nah, kalau PIRT nanti berupa izin edar, itu izin halal melalui BPOM MUI. Kemudian HAKI, ya nanti akan dijelaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Seperti itu. Jadi izin produk itu dapat kita pahami secara bersama, yaitu berkaitan dengan produk secara langsung yang ditentukan oleh instansi terkait berdasarkan spesifikasi atau klasifikasi. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi produk usaha kita, itu tidak di satu tempat. Kalau mungkin nanti izin PIRT itu melalui Dinas Kesehatan, kalau halal nanti melalui Dinas, ada melalui Kementerian Keagamaan, karena nanti terkait izin edar dan lain sebagainya itu melalui BPOM yang ada di Provinsi Riau. Next, Bu. Nah, ini adalah contoh NIB, mungkin bagi sahabat semua yang sudah memiliki, mungkin ini sudah familiar, tidak asing lagi bagi sahabat semua. Next. Oke, jadi itulah terkait legalitas usaha bagi pelaku UMK. Jadi bagi sahabat semua yang belum memiliki NIB,
salah satu hal yang sangat penting yang mendasar ketika memiliki usaha, maka mensegerakanlah diri untuk memiliki NIB. Karena dengan memiliki NIB, sahabat semua itu akan diberikan begitu banyak kemudahan dan perlindungan dalam kita menjalankan usaha. Apakah itu nanti diberikan kemudahan dalam akses pembiayaan, permodalan, pendampingan, dan hal lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai meningkatkan pemahaman kita terkait pentingnya legalitas usaha yang dimiliki bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mungkin demikian Bu Mika, pemaparan saya untuk terkait legalitas usaha. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jatri, salah satu tenaga pendamping kita dari Provinsi Riau atas pemaparannya. Tentunya NIB atau legalitas usaha ini bagi pelaku usaha seperti KTP yang menyatakan bahwa kita memiliki usaha dan legal kita dapat berusaha di negara kita tercinta Republik Indonesia. Tentunya ini merupakan syarat, salah satu syarat jika kita ingin mendapatkan akses permodalan, bantuan permodalan, untuk pemasaran produk, tentunya meskipun saat ini dalam era digital kita bisa memasarkan secara digital yang kelengkapannya itu seringkali kita abaikan, namun untuk menjaga trust atau kepercayaan dari para konsumen tentunya legalitas ini sangat kita perlukan. Ya, terima kasih Bapak Jatri. Selanjutnya kita akan berdiskusi sebentar karena saya tahu pasti banyak yang ingin tahu atau tertarik bagaimana sih tentang legalitas usaha atau bagaimana sih dukungan pemerintah provinsi terhadap para pelaku usaha. Mohon kami minta kepada Bapak Kepala UPT masih bergabung dengan kita ya Pak. Halo Bapak. Oke, beliau sedang ada dipanggil oleh pimpinan kita. Oke, kita diskusi saja dengan Bapak Jatri terkait legalitas. Tadi ada yang raise hand di ruangan kita yaitu Bapak Asmadi Agusman. Halo Bapak, selamat pagi Bapak Asmadi Agusman. Atau yang lain, pelaku usaha lain jika ingin bertanya, bagaimana Pak, kami ini usahanya mungkin di bidang jasa, kendalanya bagaimana, karena salah satu tenaga pendamping kita ini juga mendampingi secara marketnya, mendampingi juga secara legalitasnya, juga mendampingi di bidang advokasinya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Bapak Asmadi? Mungkin pada paham semua itu Bu. Jangan-jangan semua sudah memiliki legalitas usahanya. Sudah punya NIB semua. Kalau yang belum punya biasanya akan tanya. Tapi kalau biasa berarti ini yang hadir pada pagi menjelang siang ini ya sudah memiliki NIB, makanya mereka sudah senyum-senyum aja lagi kan. Oh iya, iya betul Bapak Jatri. Atau kalau begitu Pak, saya saja yang bertanya boleh ya Pak ya? Silakan Bu. Oke Pak, kalau kita punya usaha Pak di bidang misalnya kosmetik begitu ya Pak, apakah kita cukup kosmetiknya ini sekarang kan lagi banyak nih Pak terkait maklon ya Pak ya, kita ngambil produk dari pabrik lalu kita edarkan, kita menggunakan merek sendiri. Apakah itu izinnya yang kita perlukan izin apa ya Pak? Baik Bu, jadi kalau kita memiliki izin usaha di bidang kosmetik, jadi nanti pada saat penerbitan NIB-nya dalam proses kalau tidak salah di bagian akhir itu, nanti akan diminta lembar persetujuan namanya SPPL. Di situ nanti terkait legalitas daripada usaha kita, yang mana SPPL itu melalui, kalau dia kosmetik itu nanti ke Dinas Kesehatan. Nanti akan ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha nanti melalui, tapi persyaratannya apa saja itu nanti Dinas Kesehatan yang akan memberitahu. Kemudian selanjutnya nanti
terkait nanti izin edar kosmetik ini juga akan nanti dalam pengawasan harus mendapatkan izin edar dari BPOM. BPOM mungkin kalau untuk di Provinsi Riau mungkin itu di BPOM Provinsi Riau, Bu, begitu. Jadi tidak sama antara persyaratan antara usaha satu dengan yang lain. Jadi kalau terkait kosmetik itu pasti nanti dalam penerbitan NIB-nya itu ada SPPL yang dilengkapi oleh pelaku usaha itu melalui Dinas Kesehatan. Misalnya nanti ada kunjungan terkait keamanan atau kenyamanan terkait produk tersebut. Jangan sampai nanti produk kosmetik nanti yang dimiliki, yang diedarkan oleh pelaku usaha ini nanti memberikan dampak negatif atau berdampak tidak seperti sesuai yang diharapkan gitu. Jadi nanti SPPL-nya itu ada nanti melalui Dinas Kesehatan, kemudian nanti juga akan ada melalui BPOM RI, itu nanti akan ada secara berjenjang untuk terkait persyaratan SPPL-nya, Bu. Demikian, Bu, terkait masalah kalau dia produknya kosmetik. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Bapak Jatri. Mungkin nanti Pak, kalau bisnis maklon ini biasanya izinnya sudah ada ya Pak. Berarti kalau mereka sudah ada BPOM-nya, mereka sudah ada PIRT-nya, kita hanya mencantumkan merek. Karena seperti brand-brand kosmetik besar yang Madam G, MS Glow, itu kan memang mereka sudah bisnis maklon gitu ya. Oke, terima kasih Pak Jatri. Mungkin yang lain ada ingin bertanya dari peserta yang lain? Moderator, ada pertanyaan nih. Iya Pak, silakan Pak, tolong on cam Pak, kalau bisa dihidupkan kameranya Bapak. Oh, boleh, ntar sebentar. Ini masalah, halo? Ya, silakan ya, Pak. Bapak, kami dengar Bapak. Tadi saya telah mendengar ulasan dan penjelasan daripada Bapak Putra selaku salah satu narasumber juga tadi yang memaparkan tentang pentingnya legalitas untuk berusaha, termasuk yang disampaikan oleh Bapak Jatri juga nih. Ada dua narasumber yang menyampaikan tadi. Terkait legalitas daripada berusaha, yaitu yang saya tekankan pada poin nomor 1, yang mendapatkan jaminan perlindungan hukum nih. Masalahnya saya kan punya ini juga nih, usaha dalam bentuk UKM jasa, bentuk jasa, pulsa, dan laundry. Itu kita kan ada mempekerjakan tenaga kerja. Akhir-akhir ini di Kota Madya Pekanbaru nih Pak, kita sering diteror nih Pak. Dan ada juga ketidaknyamanan bagi kami pelaku usaha. Hampir sekali 2 minggu didatangi oleh orang BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Jadi BPJS Ketenagakerjaan ini mengancam, Pak, bahkan melaporkan kepada pengacara negara. Kita dipanggil, panggil ke kantor pengadilan, ke kejaksaan, Pak. Dilaporkan kita selaku, maaf cakap, ya kalau tersangka belum istilah dilaporkan lah gitu kan. Nah, dituduhlah kita tidak menjalankan amanat undang-undang tentang jaminan perlindungan dari tenaga kerja. Sedangkan kami pelaku UMKM ini Pak, omset kami kecil, pendapatan kami kecil, dan kami untuk memasukkan daripada jaminan ketenaga kerjaan ini merasa keberatan Pak. Bisa nggak kira-kira tuh Pak, solusinya apa gitu? Karena sini ada syarat kita untuk pentingnya legalitas berusaha itu jaminan perlindungan hukum Pak. Bagaimanapun mental seseorang Pak, kalau yang ada yang dipanggil oleh aparat hukum tuh Pak, kena tuh mental tuh Pak. Jujur aja, walaupun kita belum tersangka, walaupun saksi bagi seperti itu, mungkin Bapak belum mengalami. Kami yang di lapangan ini Pak, khususnya Kota Pekanbaru, wilayah Panam namanya itu hampir diganggu terus Pak, didatangi oleh pihak BPJS Pak. Nah, itu mohonlah solusinya gitu. Mungkin kalau di daerah belum sampai seperti itu Pak. Nah, untuk itu mohon penjelasannya bagaimana Pak. Kalau bisa solusinya kita angkat Pak ke atas gitu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait yang disampaikan oleh Pak Zaimarno terkait masalah legalitas, oke, kita sepaham bahwasannya itu mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Ya. Oke, legalitas ini jelas seseorang dianggap diakui oleh negara, dia memiliki usaha. Terkait masalah keamanan dalam berusaha, nanti kan biasanya kita akan biasanya membuat izin gangguan biasanya. Salah satu prasyarat untuk mengeluarkan izin gangguan itu harus ada NIB-nya juga, Pak. Demikian. Itu biasanya seperti itu. Kemudian terkait masalah BPJS Ketenagakerjaan, sesuai amanat ya melalui kerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Kementerian Ketenagakerjaan, memang kita pelaku usaha, tidak hanya pelaku usaha, baik itu koperasi maupun UMKM, wajib untuk mengikuti keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Itu wajib, Pak. Ada pasalnya, ada regulasinya. Jika tidak bergabung, kita akan menerimakan sanksi. Ada, Pak. Jadi memang bahkan jangankan hanya UMKM, koperasi aja, karena dia terkait mempekerjakan orang, Pak. Nah, jadi dia ada dibedakan tuh, Pak. Apakah dia selaku pekerja atau sebagai pemilik? Beda itu nanti BPJS-nya. Lagi pula, Pak, menurut hemat kami, untuk UMKM ini, keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan jangan ikut semua programnya, Pak. Kalau programnya mungkin 187.500, ambil aja yang murah per bulan, 16.800 cuman, Pak. 16.800 sebulan. Kalau dikalkulasikan setahun itu hanya 200.000. Itu adalah perlindungan